Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif Abdullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara perhitungan switching komponen dan sistem kontrol motor listrik. Jadi, pada slide pengantar sistem kontrol motor listrik ini, definisi dari fungsi sistem kontrol motor. Sistem kontrol motor mengatur dan mengendalikan operasi motor listrik agar berjalan sesuai perintah. Meningkatkan efisiensi, kestabilan, dan keamanan dalam penggunaannya dan berbagai aplikasi. Komponen utama sistem kontrol motor listrik yaitu sistem kontrol motor listrik terdiri dari sensor, pengendali, aktuator, dan power supply yang bekerja bersama untuk mengatur kecepatan, torsi, dan arah putaran motor secara tepat dan efisien. Selanjutnya itu pentingnya perhitungan dan switching komponen. Perhitungan dan switching komponen sistem kontrol motor listrik penting untuk memastikan efisiensi, keandalan, dan keamanan kerja motor, serta mencegah kerusakan akibat beban atau kelebihan arus. Tujuan dari ruang lingkup pertemuan ini yaitu yang pertama yaitu fokus pada perhitungan arus motor (IFL). Fokus utama adalah perhitungan arus beban penuh motor (IFL) untuk menentukan kapasitas komponen kontrol yang tepat, memastikan keamanan dan efisiensi sistem motor listrik. Selanjutnya yaitu pemilihan dan switching komponen proteksi. Pemilihan dan switching komponen proteksi harus mempertimbangkan jenis motor, arus beban, dan serta faktor keamanan mencegah kerusakan akibat hubung singkat dan gangguan listrik lainnya. Selanjutnya yaitu pendekatan praktis dengan cheat switching. Pendekatan praktis menggunakan cheat switching memudahkan perhitungan komponen sistem kontrol motor listrik secara cepat dan akurat, membantu pemilihan komponen tepat sesuai kebutuhan teknis. Selanjutnya itu perhitungan arus full load (IFL). Definisi arus full load (IFL) ini adalah arus listrik maksimum yang mengalir saat motor listrik bekerja pada beban penuh. Penting untuk menentukan kapasitas dan keamanan komponen sistem kontrol motor. Selanjutnya itu rumus dasar dan parameter yang digunakan. Rumus dasar IFL adalah IFL sama dengan P per akar 3 dikali V dikali cos theta. Parameter meliputi daya P, tegangan V, dan faktor daya yaitu cos theta untuk menghitung arus penuh beban motor listrik. Contoh perhitungan IFL motor listrik yaitu IFL motor listrik menggunakan rumus IFL sama dengan P seperti yang di atas tadi, dengan P daya motor, tegangan, dan cos P faktor daya. Hasil menunjukkan arus saat beban penuh. Contoh pemilihan MCB yaitu fungsi MCB dalam sistem kontrol. MCB berfungsi melindungi sistem kontrol motor dari arus lebih dan hubung singkat dengan memutus aliran listrik secara otomatis untuk mencegah kerusakan komponen dan kebakaran. Cara menentukan rating MCB berdasarkan IFL yaitu rating MCB ditentukan dengan mengalihkan arus beban penuh motor IFL dengan motor keamanan, biasanya 1,25 hingga 1,5, untuk melindungi motor dari arus berlebih secara efektif. Contoh kasus pemilihan MCB untuk motor 5 kW yaitu memperlakukan MCB dengan arus nominal sekitar 10-20 ampere, mempertimbangkan arus tertinggi dan faktor keamanan untuk perlindungan optimal. Selanjutnya yaitu pemilihan kabel sesuai daya dan jarak. Jenis kabel dan kapasitas arus. Jenis kabel menunjukkan kapasitas arus yang dapat dialirkan tanpa overheat. Pemilihan kabel harus mempertimbangkan daya motor dan jarak agar arus sesuai kebutuhan kerja aman. Perhitungan ukuran kabel berdasarkan IFL yaitu berdasarkan arus beban penuh IFL untuk mencegah panas berlebih dan penurunan tegangan, memastikan keamanan dan efisiensi sistem kontrol motor listrik. Faktor koreksi panjang kabel dan suhu lingkungan yaitu mempengaruhi resistansi kabel, sehingga harus diperhitungkan untuk menghindari penurunan tekanan dan panas berlebih pada sistem kontrol motor listrik. Selanjutnya yaitu pemilihan kontaktor dan relay.
Cara memilih kontaktor sesuai kapasitas arus yaitu pilih kontaktor berdasarkan arus beban motor dan faktor keamanan. Biasanya 125–150% arus nominal motor untuk mencegah kerusakan dan memastikan operasi stabil. Selanjutnya itu fungsi dan kriteria kontaktor. Kontaktor berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik pada motor. Kriteria pemilihan meliputi kapasitas arus, tegangan kerja, dan daya tahan mekanik untuk keamanan dan efisiensi sistem kontrol motor. Selanjutnya itu setting overload relay untuk proteksi motor. Setting overload relay dilakukan untuk menyesuaikan arus setelahnya sekitar 1,1 hingga 1,25 kali arus nominal motor untuk mencegah kerusakan akibat beban berlebih dan menjaga keamanan motor. Selanjutnya yaitu switching komponen untuk rangkaian start delta. Prinsip pada rangkaian start delta yaitu tujuan penggunaan start delta yaitu mengurangi arus awal saat motor dinyalakan sehingga melindungi komponen listrik dan meningkatkan motor serta efisiensi operasional sistem kontrol. Perbedaan arus dan tekanan pada start dan delta yaitu arus pada sambungan start lebih kecil dibandingkan delta sehingga tekanan di start lebih tinggi, mempengaruhi pemilihan ukuran kabel dan komponen untuk keamanan dan efisiensi rangkaian. Selanjutnya itu perhitungan arus pada setiap tahap. Arus pada tahap start lebih kecil karena beban berbagi. Sedangkan tahap delta arus meningkat sesuai total beban. Penting dalam menentukan ukuran komponen untuk keamanan dan efisiensi rangkaian. Selanjutnya itu switching komponen pada rangkaian start delta. Pemilihan kabel untuk tahap start delta yaitu pemilihan kabel pada tahap start harus mempertimbangkan arus awal lebih rendah, sedangkan pada tahap delta kabel harus mampu menahan arus penuh selama operasional normal untuk mencegah kerusakan. Konfigurasi kontaktor untuk start delta ini yaitu melibatkan 3 kontaktor, yaitu 1 untuk membangun bintang start, 1 untuk membuat kontaktor segitiga delta, atau yang 1 untuk kontaktor utama sebagai penghubung daya utama motor listrik. Selanjutnya itu penyesuaian overload relay pada metode start delta. Penyesuaian overload relay pada metode start delta dilakukan dengan mengatur nilai arus kerja relay sesuai arus motor saat kondisi start agar proteksi optimal dan mencegah gangguan akibat lonjakan arus. Yaitu menggunakan cheat sheet sebagai panduan cepat. Manfaat cheat sheet dalam perhitungan yaitu yang pertama mempercepat proses perhitungan sisi. Penggunaan cheat sheet mempercepat proses perhitungan dengan menyediakan referensi cepat, mengurangi kesalahan, dan memastikan akurasi dalam pemilihan komponen sistem kontrol motor listrik. Selanjutnya yaitu mengurangi kesalahan dan pemeliharaan komponen. Cheat sheet membantu mengurangi kesalahan pemilihan komponen dengan menyediakan referensi cepat dan akurat. Memastikan komponen sesuai spesifikasi teknis dan kebutuhan sistem motor listrik. Contoh dan cara membaca cheat sheet yaitu tabel ukuran kabel sesuai fungsi arus. Yaitu tabel ukuran kabel menunjukkan kapasitas arus maksimum setiap ukuran kabel, membantu menentukan kabel yang tepat agar sistem kontrol motor listrik bekerja aman dan efisien. Selanjutnya itu daftar rating MCB dan kontaktor disarankan. Daftar rating MCB dan kontaktor disarankan berdasarkan arus nominal motor, memastikan proteksi optimal dan kompatibilitas komponen dalam sistem kontrol motor listrik. Ilustrasi penggunaan cheat sheet pada kasus nyata yaitu cheat sheet sangat mempermudah identifikasi ukuran komponen motor listrik secara cepat, menghemat waktu, meningkatkan akurasi dalam perhitungan serta pemilihan komponen pada kasus praktis. Selanjutnya itu tips memaksimalkan penggunaan cheat sheet.
Penggunaan bersama data teknis motor itu menggunakan data teknis motor bersama cheat sheet memungkinkan perhitungan komponen lebih akurat, memastikan komponen sesuai spesifikasi motor, dan meningkatkan efisiensi serta keamanan sistem kontrol motor listrik. Selanjutnya yaitu validasi hasil dengan perhitungan manual. Validasi hasil sising dari cheat dengan perhitungan manual penting untuk memastikan akurasi komponen, menghindari kesalahan desain, dan meningkatkan keandalan sistem kontrol motor listrik. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan tips mendesain sistem kontrol listrik. Ringkasan langkah pertama yaitu pemilihan komponen. Pentingnya mengetahui EFL yang akurat. Mengetahui EFL yang akurat sangat penting untuk memastikan komponen sistem kontrol motor listrik bekerja optimal, mencegah kerusakan, dan meningkatkan efisiensi serta keselamatan operasional motor. Pemilihan komponen yang sesuai dengan load. Pemilihan komponen harus disesuaikan dengan karakteristik beban, termasuk daya, torsi, dan jenis motor agar sistem kontrol bekerja optimal dan aman dalam berbagai kondisi operasional. Selanjutnya itu tips penting dalam mendesain sistem kontrol motor. Yang pertama itu perhatikan kondisi operasi dan lingkungan. Pastikan sistem kontrol motor dirancang sesuai kondisi operasi, suhu, kelembapan, dan getaran lingkungan untuk menjaga performa kendaraan sistem secara optimal. Gunakan proteksi berlapis untuk keamanan. Gunakan proteksi berlapis seperti sekring, relay, sensor arus untuk mencegah kerusakan motor, serta memastikan keamanan sistem kontrol motor secara menyeluruh dan efektif. Selanjutnya yaitu selalu verifikasi dengan data teknis standar industri. Pastikan selalu verifikasi desain sistem kontrol motor listrik menggunakan data teknis terbaru dan standar industri untuk menjaga akurasi, keamanan, dan serta kinerja optimal komponen motor. Selanjutnya itu rekomendasi untuk studi lanjutan dan praktik kerja. Referensi buku dan standar teknis yaitu gunakan buku standar seperti IAC dan IEE sebagai referensi utama untuk memahami teori dan praktek sistem kontrol motor listrik secara akurat dan sesuai standar industri. Simulasi dan praktikum perhitungan sising yaitu simulasi dan perhitungan sising komponen penting untuk memahami karakteristik motor listrik, memastikan akurasi perhitungan, dan meningkatkan kemampuan desain sistem kontrol secara nyata dan terstruktur. Selanjutnya itu komponen software dan desain sistem kontrol. Menggunakan software desain sistem kontrol motor listrik mempermudah simulasi, analisis, dan optimalisasi komponen, meningkatkan akurasi perhitungan secara efisien dalam proses desain dan pengujian. Itu adalah materi yang saya sampaikan. Jadi secara kesimpulannya yaitu ketika semisal kita membuat rangkaian yaitu dual starter lah, start stop seperti itu. Jadi kan komponen utama dari sumber listrik utama yaitu yang pertama itu MCB. Pasti ada MCB untuk melindungi semua komponen dan motor yang berada di dalam suatu lingkup MCB tersebut, yaitu ibarat MCB adalah kepala desa lah, seperti itu. Jadi di dalam itu pasti ada kayak rangkaiannya yaitu seperti saklar dan lain-lain. Lalu terdapat kontaktor sebagai pemutus dan penghubung yang nantinya itu diintegrasikan dengan si timer overloader yang nantinya untuk menjaga si motor ketika terjadi beban lebih. Lalu terdapat pada start delta itu terdapat start delta terdapat dua kontaktor itu ya, start dan delta. Jadi di setiap baris rangkaian start dan delta itu dapat rangkaian interlock untuk menjaga agar tidak terjadi short pada rangkaian, karena
fase 1 dan fase 2 bisa terhubung. Jadi digunakanlah rangkaian interlock, yaitu ketika si start berjalan, delta tidak bisa berjalan sebelum start itu dimatikan rangkaiannya, seperti itu. Itu saja dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.